Tes live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis kita, hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah an Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallah. Dari Abi Najih Al-Irbad ibnu Sariyah, dia berkata, suatu hari wa'adhana Rasulullah, suatu hari Rasulullah memberikan mau'izah. Wa'adhana, memberikan mau'izah. Mau'izah adalah nasihat. Nasihat yang berupa kabar gembira atau peringatan. Dua-duanya disebut dengan mau'izah. Bisa jadi dia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bisa jadi dia adalah peringatan bagi orang-orang kafir dan mungkar, orang-orang yang ingkar. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya, mau'izatan, nasihat yang wajilat minhal qulub, yang membuat hati ini wajilat. Hati menjadi khafat, takut. Wajilat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu qulubuhum. Ciri-ciri orang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Ciri-ciri orang-orang yang beriman. Wa dzarafat minhal uyun, dan begitu juga al-uyun, jamak dari kata ain, dzarafat, mengalir air mata, menangis. Jadi nasihat ini, kata beliau, nasihat yang membuat hati menjadi takut dan mata menjadi menangis. Faqulna ya Rasulullah, maka kemudian mereka mengatakan kepada para sahabat, para sahabat mengatakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiat, nasihat. Orang kalau ingin berpisah dan tidak bertemu lagi, ini biasanya memberikan nasihat-nasihat yang memang menyentuh hati. Ada seorang bapak yang mau diberangkatkan ke Papua misalnya, untuk perang di sana misalnya, itu sudah memberikan nasihat-nasihat yang nasihat perpisahan. Bisa jadi kembali, bisa jadi tidak kembali. Kembalinya mungkin berapa persen, wallahu alam, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang disampaikan adalah nasihat perpisahan, dan biasanya nasihat perpisahan adalah nasihat yang memang menyentuh hati. Menyentuh hati orang yang di sekelilingnya. Dan begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan nasihat kepada para sahabat. Dan nasihat itu pun tidak setiap hari beliau sampaikan. Yatakhawwala ashabahu bin mau'izah. Jadi kadang-kadang, jarang-jarang. Kata para ulama juga tidak bagus kalau setiap kali ketemu kita nasihat, setiap kali ketemu kita nasihat. Jadi kadang ada rasa malal, ada rasa ya kadang bukan bosan. Artinya ya kadang, makanya nasihat ini juga disampaikan oleh seorang dai juga melihat situasi dan kondisi, tidak kemudian nasihat terus seperti itu. Tayyib.
Dan begitu juga di sini para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ketika kita bertemu dengan ahlul ilmi, kita bertemu dengan para ulama, atau ketika kita mendapatkan permasalahan yang memang kita sangat butuh nasihat dan kejelasan hukumnya, maka kita meminta nasihat kepada para ulama tersebut. Kita akan safar, kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu. Kita minta nasihat, Syekh, Ustaz, ingin nasihatnya, kita ada permasalahan seperti ini. Dan ini adalah sunnah sebelumnya yang telah ada. Rasul memberikan nasihat dan para sahabat meminta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala usikum bitaqwallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa adalah wasiat seluruh para nabi dan rasul. Wasiat orang-orang saleh. Wasiat dari Al-Quran, wasiat dari sunnah Nabi SAW, wasiat agama agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa ini sesungguhnya dia adalah pengamalan seseorang terhadap agama itu sendiri. Para ulama mendefinisikan takwa dengan berbagai macam definisi, yang intinya adalah seseorang ketika dia menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ala nurin minallah tarju thawaballah. Kita menyembah Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtanibu wa tatruku ma nahahullah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Takhafu iqaballah, engkau takut akan azab Allah. Itulah takwa. Menjalankan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Meninggalkan larangan Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan karena takut azab Allah. Itulah takwa. Tayyib. Ada yang sudah hafal? Bismillah. Nih, Pak Komandan, boleh? Sudah hafal? Silakan dibacakan. Ada yang sudah hafal? Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab juga boleh. Silakan. Ya. Takwa adalah suatu untuk mengerjakan perintah Allah, untuk mengharapkan pahala dan menjauhi larangan merupakan takut dosa dan neraka. Tayyib. Bismillah. Ini diringkas begitu aja. Baik. Menjalankan perintah Allah ala nurim minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Menjauhi larangan Allah ala nurin minallah, sesuai dengan petunjuk Allah, karena takut akan azab Allah. Itulah takwa. Jadi kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak boleh kita kemudian menentukan cara untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita menentukan cara untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Tidak boleh kita kemudian menentukan ibadah-ibadah tertentu atau zikir-zikir tertentu dengan alasan kita bertakwa kepada Allah. Karena harus sesuai dengan tuntunan Allah. Ala nuri minallah tarju thawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Wa tajtanibu wa tatruku ma nahahullah, engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Sahih. Kita meninggalkan perkara yang haram sesuai dengan petunjuk Allah. Tayyib. Takhafu iqaballah, karena kita takut azab Allah. Itulah takwa. Kalau takwa secara bahasa sendiri diambil dari kata waqayaqi, wiqayatan. Artinya kita berlindung diri dari sesuatu. Itulah takwa secara bahasa.
Dan kaitannya secara istilah atau secara syar'i adalah kita berlindung diri dari sesuatu yang membahayakan kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita melindungi diri dari panasnya api neraka. Kita melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tayyib, di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, seluruh para nabi dan rasul, wasiat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala adalah anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ati, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Maka hadis ini menunjukkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya adalah perintah dari Al-Qur'an, agar kita mendengar dan taat kepada siapa? Kepada siapa yang memimpin kita. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin tersebut adalah 'abdun, hamba yang tidak memenuhi syarat. Karena syarat menjadi pemimpin dalam Islam itu dibuat dia bukan hamba, harus orang merdeka. Hamba tidak memenuhi syarat. Tetapi kalaupun dia yang menjadi pemimpin, maka kita tetap wajib mendengar dan taat. Mendengar pada saat dia berbicara dan taat pada apa yang dia perintahkan pada perkara yang berkaitan dengan kepengurusan, kepemimpinan. Tentu bukan perkara-perkara yang sifatnya kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu tidak wajib taat. Contohnya misalnya presiden kita nyuruh, rakyatku makan sehari cuma sekali saja misalnya ya. Nah ini tidak wajib taat. Tetapi juga kata para ulama tidak boleh kita menunjukkan pertentangan. Tidak boleh juga kita menunjukkan pertentangan, karena ini akan menyebabkan fitnah. Tayyib. Kita wajib taat pada perkara yang memang itu berurusan dengan maslahat umum. Pemerintah mewajibkan kita agar memiliki ini, memiliki itu, menjalankan ini, menjalankan itu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Pada permasalahan mengurus umat, mengurus manusia, kemaslahatan umum. Termasuk juga misalnya rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah. Sahih. Maka seorang yang memang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia memakai helm bukan karena takut kepada polisi, karena taat kepada waliul amri. Sahih. As-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Mendengar dan taat pada sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang tidak kita sukai. Tetap kita wajib taat. Kita taat kepada sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita wajib taat. Pada perkara fima lam yu'mar bi ma'siyah. Pada perkara yang kita tidak diperintahkan untuk maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, perintah bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh taat, tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut, tetapi tidak boleh keluar dari pemimpin tersebut. Perkaranya maksiat, perkaranya bertentangan dengan syariat, tapi tidak boleh kita keluar, tidak boleh melepaskan baiat. Tidak boleh melepaskan baiat kita kepada pemimpin kita. Sahih. Apalagi gara-gara kadang kita jagoan kita nggak menang misalnya ketika pemilu misalnya. Akhirnya kemudian mengatakan nggak, itu bukan presiden saya. Ketika dia sudah jadi presiden, sahih. Dia realnya, kenyataannya mengurus kemaslahatan umat. Realnya dia mengurus kemaslahatan umat walaupun bukan ideal. Tapi dia muslim. Bukan ideal, tetapi dia muslim.
tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka hukumnya wajib kita mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, pada perkara yang kita sukai dan perkara yang tidak kita sukai. Tayyib, kata Nabi SAW, isma' wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Ini hadis Huzaifah. Huzaifah radhiyallahu anhu terkenal dengan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul terkait fitnah akhir zaman. Huzaifah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis dari Rasul terkait fitnah akhir zaman. Ada muncul pemimpin yang kadang dia berwujud manusia tapi hatinya seperti hati syaitan. Sahih. Dan beliau menyebutkan bagaimana fase-fase umat dari masa ke masa. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang mau membaca hadis-hadis terkait fitnah, baca di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kejadian-kejadian yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjadi di akhir zaman. Di antaranya adalah muncul pemimpin-pemimpin yang manusia, bentuknya seperti bentuk manusia. Dia manusia, tetapi hatinya hati iblis. Sahih. Dan juga fitnah-fitnah lainnya bermunculan. Maka kita dibimbing oleh Nabi SAW ketika muncul fitnah-fitnah tersebut. Tayyib. Dan kita tidak tahu kapan muncul fitnah tersebut. Sahih. Kapan muncul fitnah tersebut? Wallahu a'lam. Sampai terkait fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj dan Ma'juj, fitnah-fitnah yang terjadi di Syam dan lain sebagainya. Tayyib. Maka di antara fitnah yang banyak terjadi di akhir zaman adalah munculnya kelompok-kelompok Khawarij. Khawarij yang keluar dari barisan kaum muslimin, yang keluar dari barisan pemimpin kaum muslimin, yang bibitnya sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bibitnya sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul membagikan zakat kepada kaum terkait rumah Utsman tersebut menuntut keadilan dan sebagainya, tetapi Utsman menjaga darah agar tidak terjadi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga darah umat Islam. Tayyib, tetapi yang kemudian Utsman mati dibunuh oleh kelompok Khawarij tersebut yang niatnya baik, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, tapi caranya salah. Caranya tidak mengikuti pemimpin, tidak mengikuti para ulama, tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Niatnya bagus, sahih. Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kelompok-kelompok Khawarij tersebut, sungguh-sungguhnya mereka di dalam beragama, tetapi ketika mereka keluar dari agama tersebut, keluar seperti keluarnya busur panah dari sasarannya tersebut, tembus dan seakan-akan tidak meninggalkan bekas. Kelompok Khawarij. Tahqiruna salatakum an salatihim wa siyamakum an siyamihim. Kalian ketika melihat puasa kalian, salat kalian tidak sebanding dengan puasa mereka, salat dan salatnya mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an la tujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melebihi dari batas kerongkongan mereka. Artinya tidak sampai ke hati. Membaca Al-Quran tetapi tidak paham makna ayat Al-Quran. Semangat, modal semangat. Dan ciri-ciri mereka kata Nabi SAW, hudatsaul asnam, muda, sufahaul ahlam, akal mereka lemah. Modal semangat, ikut-ikutan. Tayyib. Apalagi kadang digunakan oleh orang-orang kafir, umat Islam yang punya semangat tersebut. Dipersenjatai oleh orang-orang kafir anak-anak muda tersebut. Sahih. Memang dalam Islam demikian. Telah disebutkan oleh Nabi SAW fitnah di akhir zaman. Dan mereka bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Bahkan diperintahkan Nabi SAW untuk memerangi mereka. Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok Khawarij
kelompok Nahrawan, Khawarij Nahrawan, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu dalam peristiwa tahkim, maka kelompok Khawarij tidak menerima keputusan Ali. Sampai kemudian mereka menyendiri di tempat yang disebut Nahrawan. Mereka di situ dan berlepas diri dari kaum muslimin, yang akhirnya ketika ada salah seorang sahabat yang datang dan menasihati mereka, maka dibunuh sahabat tersebut oleh mereka. Dan kemudian baru Ali menyiapkan pasukannya untuk memerangi mereka. Mereka adalah kelompok Khawarij. Dinasihati oleh Ibnu Abbas. Dan kemudian banyak di antara mereka kemudian yang merujuk, mengambil nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian memahami dengan pemahamannya sendiri. Mengambil nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, memahami dengan pemahaman sendiri, dan meninggalkan penjelasan para sahabat, meninggalkan penjelasan para ulama. Maka kelompok Khawarij ini biasanya hanya mengambil ayat-ayat peringatan, mengambil ayat-ayat peringatan, ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, ayat-ayat ancaman, ayat-ayat kufur, fasik, zalim dan lain sebagainya, dan meninggalkan ayat-ayat ampunan, meninggalkan ayat-ayat rahmat, meninggalkan ayat-ayat iman sahih. Maka melihat Islam itu seakan-akan seperti, dan itu yang mereka anggap baik. Tayyib. Dan kelompok yang sebelahnya, kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang juga menyimpang dari Islam, yang mengenteng-entengkan agama Islam. Yang biasanya mereka hanya mengambil ayat-ayat rahmah, ayat-ayat kasih sayang. Orang popo, enggak masalah, asal tidak diyakini. Ini juga kacau juga ini. Maka kelompok Murji'ah ini berseberangan dengan Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Tidak seperti kelompok Khawarij, dan juga tidak seperti kelompok Murji'ah, pertengahan. Kita mengambil ayat-ayat azab dan juga mengambil ayat-ayat ampunan. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya sama seperti iman Abu Bakar. Kita mengatakan tidak, pelaku dosa besar, dia melakukan dosa besar, imannya turun, imannya rendah, tetapi dia masih seorang muslim. Di akhirat, kelompok Murji'ah, ya, ampunan Allah, rahmat Allah, kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij tempatnya di neraka. Dan kalau sudah masuk ke dalam neraka, tidak akan keluar dari neraka. Ini kelompok Khawarij. Terus ampunan Allah, ya enggak, mana bisa, masa Allah main-main, sudah dimasukkan kemudian dikeluarkan. Ini kelompok Khawarij. Sahih. Fitnah di akhir zaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fitnah di akhir zaman. Tayyib. Maka kita ketika di dalam memahami agama, mengapa kemudian Nabi SAW memerintahkan kita agar kita berpegang kepada sunnah beliau, berpegang kepada manhajnya para sahabat? Karena akan banyak, kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa nanti yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Sahih. Benarlah ucapan Nabi SAW. Berapa banyak perbedaan-perbedaan dan permasalahan-permasalahan, perpecahan-perpecahan yang muncul di akhir zaman, yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak ada di zaman para sahabat. Ketika wafatnya Nabi, ketika wafatnya para sahabat, muncul perbedaan-perbedaan tersebut. Apa wasiat Nabi SAW untuk umatnya yang tercinta? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Khulafa jamak dari kata khalifah, ar-rasyidin, yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, rusdu, tayyib, dan juga al-mahdi. Rusdu petunjuk, dan sinonim maknanya antara rusdu dan al-huda. Walaupun kalau kita teliti, pasti ada perbedaan antara rusdu dan huda di sini. Cuma di sini saya belum
mendalami makna perbedaan antara rusdu dan huda di sini. Tetapi secara bahasa rusdu artinya adalah petunjuk dan al-mahdi huda juga artinya petunjuk. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa 'addu 'alaiha." Berpeganglah kepada hanya itu kira-kira kembali kemana Bapak Ibu? Kepada sunnati atau sunnatil khulafa'ir rasyidin? Kepada dua-duanya. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara petunjuknya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Dua hal tersebut seakan-akan sama. Maka dhamirnya di sini hanya kembali kepada satu saja, addu 'alaiha. Karena kalau dua, dhamirnya addu 'alaihima. Addu 'alaihima kalau dhamirnya dua, musanna. Tapi di sini petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuknya para sahabat juga. Petunjuknya para sahabat khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu juga adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka ketika kita mengikuti apa yang digariskan oleh para khulafa'ir rasyidin, maka itu adalah sunnah Rasul. Mereka lah yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini saya sama kayak Abu Bakar, beda dikit aja misalnya. Sahih. Kita mengatakan kita lebih paham daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Mereka yang paling paham agama, mereka yang menyaksikan Al-Qur'an itu turun, mereka yang menyaksikan Al-Qur'an itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Abu Bakar pun ketika beliau menjadi khalifah pun itu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar membaiat Abu Bakar di Bani Saqifah di samping Masjid Nabawi, di situ kalau Bapak Ibu ada yang pernah umrah, ada Bani Saqifah, Bani Sa'idah. Di situ para sahabat dulu berkumpul membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Semua para sahabat sepakat dari Muhajirin dan Ansar yang sebelumnya mereka berbeda. Tapi kemudian ketika mereka sadar keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usianya hampir seumuran, menjadi sahabat Rasul sebelum dan ketika sesudah mendapatkan wahyu yang pertama. Orang tua pertama laki-laki yang beriman. Laki-laki orang tua yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang tua. Sahih. Yang kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, di situ ada Abu Bakar. Rasul mengatakan, "Zahabtu ana wa Abu Bakar, ji'tu ana wa Abu Bakar." Dan ketika Rasul sakit, Abu Bakar yang diperintahkan untuk menjadi imam salat, isyarat bahwasanya siapa yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasul, "Kalau saya tidak mendapatkan Anda lagi," kata Rasul, "Fa'ti Abu Bakrin." Datangilah Abu Bakar. Dan keutamaan-keutamaan lainnya. Manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tutup semua jalan-jalan kecuali jalannya Abu Bakar. Tidak ada harta yang banyak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah atas titah dari Abu Bakar. Karena memang tidak ada yang lebih berhak daripada khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak memberikannya kepada Muhammad bin Abi Bakar, kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, tetapi kepada siapa yang pantas, yaitu Umar ibn Khattab. Dan Umar kemudian memerintahkan kepada para sahabat, 10 sahabat yang dijanjikan surga tersebut untuk memilih siapa kira-kira di antara mereka yang lebih tepat untuk menjadi khalifah, karena semuanya pantas. Ali pantas menjadi khalifah, Utsman pantas menjadi khalifah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian mereka bermusyawarah
akhirnya mereka kemudian membaiat Utsman untuk menjadi khalifah. Dzun-Nuraini, mantu dari dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para malaikat pun malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Tayyib, di antara sahabat yang dermawan dengan hartanya. Kemudian ketika Utsman terbunuh, maka kemudian secara aklamasi para sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Tayyib, maka sistem pemerintahan ini memang tidak ditentukan secara khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditentukan secara khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Rasul di sini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, kalau dia sudah menjadi pemimpin, menjadi khalifah, ya itulah yang kemudian yang harus kita taat dan kita dengar. Tayyib. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham. Nawajis ini gigi geraham yang bagian belakang, menunjukkan kita diperintahkan untuk betul-betul berpegang. Jadi di akhir zaman ini nggak boleh setengah-setengah. Berpegang betul-betul harus kokoh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnahnya, beliau juga melengkapi nasihat ini dengan memperingatkan kita. Nah, inilah adalah kesempurnaan nasihat dari beliau. Tidak hanya memerintahkan ketakwaan, tidak hanya memerintahkan untuk berpegang kepada sunnahnya, beliau juga memerintahkan kepada kita, memperingatkan kita agar hati-hati jangan melakukan perkara yang baru di dalam agama. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Umur di sini maksudnya adalah perkara agama, bukan permasalahan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengurus dunia, untuk mengurus agama, bukan untuk mengurus dunia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengurus dunia, selesai sudah dunia. Sahih. Beliau akan meninggalkan istana yang paling megah, persenjataan yang paling canggih dan lain sebagainya. Kalau beliau diutus untuk mengurus dunia. Tapi beliau tidak diutus untuk mengurus dunia, akan tetapi mengurus agama. Maka umur di sini adalah perkara agama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fi amrina dalam urusan kami, dalam urusan agama. Maka bid'ah, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bid'ah dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Bid'ah ini kan secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Yang diperingatkan Rasul adalah perkara yang baru dalam agama, bukan urusan dunia. Ini kadang ada yang banyak gagal paham. Nih mikrofon katanya bid'ah. Wajah ente aja bid'ah katanya. Ini orang gagal paham ini. Gagal paham, ngambil nyomot ayat dari sana, ngambil nyomot ayat dari sini, dipahami sesuai dengan keinginannya. Sahih, ini semua adalah wasilah. Wasilah tergantung kemana kita menggunakannya. Semua wasilah. Rasul hanya memerintahkan kita agar kita mengumandangkan azan. Wasilahnya pakai mikrofon, nggak perlu lagi kita naik ke atas. Rasul memerintahkan kita untuk menutup aurat. Silahkan dengan pakaian apapun, dengan pakaian yang kecuali pakaian yang dilarang di dalam syariat. Pakaian yang menyerupai laki-laki perempuan, pakaian yang menyerupai orang kafir, pakaian syuhrah. Selain itu silahkan. Sahih. Rasul memerintahkan kita agar laki-laki salat ke masjid. Terserah mau pakai apa datang ke masjid. Wasilah. Tayyib. Jadi bukan masuk dalam perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, ini banyak kadang yang gagal paham. Maka ini bukan bagian dari agama. Kalau bagian dari agama,
Maka tidak boleh dipakai untuk karaokean dan lain sebagainya. Maksudnya secara ini, secara agama. Tapi mikrofon ini tergantung orang yang memakainya. Sahih, maka dia adalah wasilah. Tergantung kemudian kita menggunakannya. Tayyib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dipertegas lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengatakan hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama, karena perkara yang baru di dalam agama tersebut adalah bid'ah. Sahih, ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, maka dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara baru dalam hal agama, dan Rasul tidak mencela secara mutlak perkara baru dalam urusan dunia. Tergantung penggunaan. Yang dicela oleh Rasul perkara baru dalam urusan agama, itulah yang disebut dengan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Rasul mengatakan semua. Kulla itu artinya semua. Dan kalau kita mau mengecualikan, cari ada enggak ayat yang mengecualikan? Cari ada enggak hadis yang mengecualikan? Karena yang mampu atau yang boleh mengecualikan perkataan Allah dan perkataan Rasul hanya ada dua saja. Al-Quran dan Sunnah, selesai. Tidak boleh kita kemudian Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, kemudian kita kecualikan. Tayyib, kita bagi menjadi dua dan lain sebagainya. Kalau mau bagi menjadi dua, maka ambil juga dari perkataan Rasul. Rasul di sini mengatakan semua. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah di dalam agama, wa kulla bid'atin fid din, semua perkara bid'ah di dalam agama dhalalah. Dan dalam riwayat lain ada riwayat wa kulla dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Dan bukan berarti kita memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, kadang orang gagal paham juga. Itu syekh yang berjenggot itu enak sekali mengkapling-kapling surga neraka. Ya, kita menyampaikan hadis Rasul, dan hadis itu adalah hadis peringatan. Dan belum tentu atau tidak pasti pelaku bid'ah tersebut secara ta'yin, secara personal si fulan di neraka. Bisa jadi dia taubat, bisa jadi bid'ahnya bid'ah kecil, tetapi dia punya amal soleh yang lebih banyak, yang lebih berat lagi. Karena semua amal baik dan buruk kita ditimbang. Sahih. Tetapi Rasul memperingatkan, sebagaimana peringatan Rasul terkait maksiat-maksiat lainnya. Diancam pelaku zina akan disiksa disiksa pada kemaluannya. Pemakan riba juga akan disiksa nanti seperti orang yang bangun, seperti orang yang kerasukan. Begitu juga dosa-dosa lainnya. Peminum khamar akan disiksa nanti, dia tidak bisa lagi nanti tidak mendapatkan khamarnya surga, dan akan diberikan minuman dari nanahnya penduduk neraka. Siksa-siksa yang Allah gambarkan dan Rasul gambarkan sebagai peringatan. Tapi belum tentu orang yang minum khamar di dunia tempatnya pasti kemudian di neraka, tidak. Secara personalnya, orangnya. Bisa jadi dia taubat, bisa jadi ada amal solehnya yang lebih berat dan lain sebagainya. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan hadis Nabi SAW dan tidak kita tutup-tutupi. Begitu adanya di dalam agama. Agama ini basyirau wa nadhira. Basyiran memberikan kabar gembira, nadhiran memberikan peringatan. Sahih. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus Ustaz, itu di Saudi itu ada azan 2 kali itu Ustaz, hari Jumat. Nah, itu gimana itu Ustaz? Itu kan kadang banyak yang bertanya. Itu Al-Quran ini kan zaman dulu belum ada di Tayyib. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, azan 2 kali pada hari Jumat. Tayyib, yang pertama kali dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tayyib, kita katakan yang pertama, Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. 1.
Yang kedua, yang dilakukan oleh Utsman tersebut. Utsman inilah sahabat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ada syariat yang tidak didengar oleh kita, tetapi dipahami oleh Utsman radhiyallahu anhu. Sahih. Utsman ibnu Affan adalah sahabat yang sangat amat pemalu. Tidak mungkin kemudian ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika dia melakukan sesuatu tersebut karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika azan subuh di bulan suci Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum untuk azan 2 kali. Azan pertama, azan Bilal membangunkan orang-orang yang puasa, yang akan berpuasa. Dan azan Ibnu Ummi Maktum menunjukkan waktu subuh sudah masuk. Maka ada asalnya, ada dasarnya di dalam syariat Islam. Ketika sesuatu tersebut memang dibutuhkan, ada maslahatnya, ada tujuannya, dan yang melihat adalah pemimpin, pemerintah yang melihat. Karena memang di zaman Utsman ketika Madinah, di zaman Rasul Madinah waktu itu masih kecil. Di zaman Rasul Madinah masih kecil. Tetapi di zaman Utsman ibnu Affan ada perluasan masjid dan juga umat kaum muslimin sudah banyak yang tersebar di situ dan belum ada mikrofon saat itu. Maka Utsman memerintahkan untuk azan sekitar 1 jam sebelum masuk waktu Jumat. Mengingatkan agar orang semuanya siap-siap salat Jumat. Sahih. Sampai kemudian datang khatib. Baru kemudian azan dan kemudian khutbah. Tayyib. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengumpulkan mushaf. Ketika beliau mengumpulkan mushaf yang memang belum dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang belum mungkin. Al-Qur'an tetap terus turun Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicatat oleh para sahabat penulis wahyu. Dicatat di pelapak rumah, dicatat di lembaran-lembaran yang kemudian disimpan. Sahih, belum berupa mushaf. Tayyib. Tetapi Al-Quran menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam ayat pertama, di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab. Al-Kitab. Kitab itu dalam bahasa Arab ya kitab. Tayyib. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq hanya mengumpulkan, merapikan sesuatu yang sifatnya tidak berkaitan dengan ibadah, tetapi berkaitan dengan wasilah. Seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama sekarang. Mereka menulis ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu tajwid. Nun mati bertemu dengan zal, ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ba, iqlab, dan lain sebagainya. Teori-teori seperti ini belum ada dulu di zaman Rasul. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut, hanya mengumpulkan saja dalam satu mushaf agar terjaga. Karena ada usulan dari Umar ibn Khattab, karena banyak para sahabat yang meninggal dan mereka adalah ahlul Quran ketika jihad, maka kemudian disarankan oleh Umar agar dikumpulkan, khawatir nanti kita bingung nanti ketika Al-Quran ini tidak ada. Sahih. Dan ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga Al-Quran. Dan salah satu bentuk penjagaannya adalah dijaga bacaannya di zaman Utsman ibnu Affan dan dijaga tulisannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sahih. Barakallahu fiik. Sudah ini 20.50 istirahat kita. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita istirahat dulu. Lanjut lagi atau? Oh, selesai. Ya, tayyib Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.